Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah wa bassa minhum rijalan wa nisaa amma ba'du. Terima kasih sudah melihat, menyaksikan, mendengar video sebelumnya di Tadarus Muqiroah Mubadalah yang ke-11 ya. Ya, sebelum melanjutkan kita tawasul dulu dan memberi hadiah kepada penulis buku ini ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Nggak kerasa deh kita sudah di pertemuan yang ke-11 ini. Semoga teman-teman berkenan, yang mendengarkan juga mendapatkan mendapatkan ilmu ya dari buku ini dari tadarus ini, dan semoga sih kita selalu diberi kesehatan dan mendapatkan berkah dari apa yang kita dengarkan. Jangan lupa untuk subscribe. Ya, melanjutkan di bab 3 ada konsep qot'i janni dan interpretasi ulang teks-teks gender. Karena konsep qot'i janni seringkali dihadirkan untuk menutup segala upaya pemaknaan ulang dan pembaruan hukum Islam, banyak ulama dan pemikir kontemporer yang membahas kembali konsep ini. Untuk konteks Indonesia, Masdar Farid Mas'udi menawarkan pembacaan ulang teks-teks gender dengan formula baru qot'i janni yang ia gagas, bahwa qot'i adalah hal-hal yang prinsip, fundamental, jelas, tegas, dan tidak akan berubah seperti prinsip keadilan, sementara janni adalah penjabaran dari prinsip tersebut, bersifat parsial, kontekstual, dan karena itu mungkin untuk berubah. Isu-isu keluarga dan sosial sebagian besar masuk dalam kategori zanni, bukan qot'i. Akan tetapi tawaran ini dikritik oleh Ki Haji Husain Muhammad karena tidak sesuai dengan definisi awal qot'i janni dalam usul fikih tentang penjelasan kesamaran suatu makna dalam teks. Jika seperti yang dimaksud oleh Masdar, Husain menawarkan formula kulliyat juz'iyat atau universal partikular. Formula ini dikenal juga dengan terminologi lain, tawabin mutaghayyirat. Konsep ini lebih dekat dengan terminologi muhkam mutasabbih daripada qot'i janni. Terlepas dari perdebatan antara dua tokoh ini, diskusi konsep qot'i janni bisa diketengahkan di sini untuk melihat posisi tawaran qiraah mubadalah sebagai bagian dari gagasan interpretasi ulang teks-teks gender dalam Islam. Secara literal, qot'i berasal dari kata to dan to, yang berarti memisahkan bagian tertentu dari suatu bentuk atau benda tertentu, memutus sesuatu dan melewati sesuatu. Sementara zonni berasal dari kata dzannun yang berarti mengetahui sesuatu dengan argumentasi sehingga berada di atas kondisi ragu tetapi juga di bawah level yakin. Istilah qot'i dzanni dalam usul fikih digunakan untuk menjelaskan teks sumber hukum Islam dalam dua hal, sisi eksistensi dan juga sisi interpretasi. Pertama, teks yang dari sisi eksistensi dianggap qot'i adalah teks yang dipastikan keberadaannya sebagaimana adanya dari masa Rasulullah SAW sampai sekarang, tanpa ada keraguan atau pemalsuan sedikit pun. Sementara Al-Quran dan hadis yang mutawatir
Teks yang seperti ini adalah yang paling sahih dan valid keberadaannya, karena diriwayatkan oleh sejumlah orang yang diyakini tidak mungkin berbohong, sehingga harus diterima oleh semua umat Islam sebagai teks yang qat'i as-subut. Sementara jika suatu teks diterima sebagai sumber hukum tetapi tidak pada posisi yang meyakinkan dari sisi eksistensi seperti kebanyakan teks hadis, maka disebut zonni as-subut, yaitu teks-teks diriwayatkan 1-2 orang periwayat, baik di generasi sahabat, mereka yang hidup dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, tabi'in, generasi pasca sahabat, atau generasi sesudahnya. Jumlah orang yang meriwayatkan teks-teks ini dianggap tidak menjamin kepastian validitas yang meyakinkan, sehingga disebut zonni as-subut. Kedua, pembahasan qat'i dzonni dari sisi interpretasi teks atas makna yang terkandung baik teks yang qat'i maupun yang dzonni dari sisi validitas, keduanya bisa jadi qat'i atau sebaliknya. Dzonni dari sisi makna yang terkandung ayat Al-Quran maupun teks hadis yang hanya mengandung satu makna yang jelas dan tidak membuka kemungkinan interpretasi lain disebut teks yang qat'i dari sisi interpretasi. Sementara teks yang dzonni dari sisi makna baik Al-Quran maupun hadis adalah teks atau lafal yang membuka kemungkinan lebih dari satu makna. Konsep qat'i dzonni dalam hal ini berarti masuk dalam teori bahasa mengenai pemaknaan suatu kata atau kalimat, apakah lafal yang disusun mampu memberi makna yang jelas dan satu saja qat'i atau masih mungkin mengandung makna lain dzonni. Untuk konteks diskusi kita, hanya konsep qat'i dzonni pada pengertian yang kedua sajalah yang akan dibahas, karena dalam banyak perdebatan mengenai pemaknaan ulang suatu teks, isu sentral yang dimunculkan adalah sejauh mana teks tersebut sudah memastikan suatu makna yang jelas dan tunggal, serta sejauh mana kemungkinan penafsiran dan pemaknaan baru untuk memenuhi tuntutan zaman. Satu kalangan meyakini teks tertentu sebagai suatu yang qat'i, maka maknanya jelas, pasti, dan mengikat semua orang. Sedangkan kalangan yang lain memandang teks yang sama sebagai teks yang dzonni, yang sejak awal sudah memunculkan ragam pemaknaan sehingga tidak menutup kemungkinan munculnya makna-makna baru. Jika suatu teks sejatinya adalah dzonni, maka besar kemungkinan akan membuka ijtihad baru. Bahkan seringkali ijtihad menjadi sebuah keniscayaan untuk memenuhi ketuntutan zaman dan semangat dasar Islam. Secara terminologis, konsep qat'i dzonni terkait dengan kejelasan makna suatu teks, bukan pada boleh atau tidaknya perubahan hukum mengenai suatu hal yang dikandung dalam teks tersebut. Tetapi tidak bisa dinafikan bahwa penggunaan konsep ini dalam diskursus fikih atau usul fiqh selalu dikaitkan dengan isu kemapanan keberubahan ijtihad hukum. Kejelasan satu-satunya makna dari satu teks yang qat'i seringkali ditarik pada kesimpulan bahwa teks tersebut beserta makna yang dikandungnya dianggap pasti, tetap tidak bisa berubah, dan tidak menerima ijtihad maupun perubahan makna baru. Kesimpulan ini dalam beberapa diskusi buku-buku usul fiqh telah diturunkan oleh ulama dalam suatu kaidah usul yang sangat terkenal. Tidak sah suatu ijtihad ketika teks itu jelas dan pasti. Kaidah ini dalam diskursus pembaharuan hukum Islam seringkali digunakan pada konteks kemunculan ijtihad atau pandangan baru atas suatu masalah. Pemaknaan ulang atas suatu teks atau ijtihad baru yang dikenalkan kemudian dianggap sebagai pelanggaran terhadap kaidah tersebut. Demikianlah yang terjadi saat muncul ide pembaruan atau pemaknaan ulang di kalangan masyarakat muslim, tidak terkecuali dalam hal-hal isu relasi perempuan dan laki-laki. Praktiknya, konsep qat'i dzonni lebih dikenal sebagai terminologi terkait keterbukaan, ketertutupan, ijtihad pada suatu isu tertentu daripada kejelasan kesamaran makna lafal teks sandaran isu tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya diskusi mengenai konsep qat'i dzonni
dalam disiplin ilmu usul fiqh sendiri masih sangat terbuka, sebab penentuan suatu teks sebagai qot'i atau jelas makna dan pasti pada praktiknya tidak berada pada lafal teks itu sendiri, tetapi lebih terkait dengan sejauh mana tercapai kesepakatan ulama ijma mengenai kekot'ian suatu makna dari lafal tersebut. Sulit menemukan suatu lafal di mana semua ulama secara bulat memaknai hanya dengan satu makna tanpa perbedaan sama sekali. Apalagi jika makna tersebut terkait dengan pandangan suatu hukum fikih, penjelasan dan argumentasi serta penerapannya dalam tataran realitas. Kebanyakan ulama justru sangat berhati-hati untuk menyampaikan adanya kesepakatan ulama ijma dalam suatu masalah sebagai makna dari suatu teks. Jikapun disepakati oleh ulama sebagai teks yang qot'i, namun pasti tetap terjadi ragam pemaknaan pada sisi penerapannya. Sehingga suatu teks akan disebut sebagian saja yang qot'i, tidak untuk seluruh sebagiannya. Karena adanya ragam pemaknaan, terutama ketika teks disebut diterapkan pada wilayah dan kasus-kasus empirik. Dalam istilah yang beredar dalam diskursus tafsir, misalnya, suatu ayat bisa jadi dari satu sisi menunjuk kepada makna yang pasti dan dari sisi lain memberi alternatif makna. Literatur usul fikih sesungguhnya sudah membuka berbagai kemungkinan penafsiran atas teks yang dianggap qot'i sekalipun. Sebab suatu lafal teks yang dianggap qot'i misalnya pada prakteknya ditemukan ragam pemaknaan atas teks tersebut, sehingga sulit menemukan lafal teks yang tunggal makna. Secara konseptual pun masih diperdebatkan apakah mungkin suatu lafal bisa dipastikan hanya memiliki satu makna saja. Persoalan seperti ini pernah diajukan dan dibahas oleh ulama usul fiqh dari mazhab Syafi'i, Imam Fakhruddin Ar-Razi Asy-Syafi'i, dalam kitab usul fiqh magnum opusnya Al-Mashhur fi Ilmul Usul. Menurutnya, suatu teks bahasa apapun tidak mungkin bisa menghadirkan makna yang qot'i karena alat-alat untuk memahaminya seperti kosakata bahasa dan gramatika tidak tunggal makna. Bersandar pada argumentasi tekstual, dalil nakli didasarkan pada premis-premis yang spekulatif. Sesuatu yang didasarkan pada asas spekulatif hasilnya adalah spekulatif. Karena itu tidak ada keraguan sama sekali bahwa bersandar pada argumentasi tekstual hanya akan menghasilkan pengetahuan yang spekulatif. Ketahuilah secara jujur, dinyatakan bahwa tidak mungkin dihasilkan pengetahuan yang pasti al-yakin dari teks-teks dan lapal-lapal, kecuali jika teks tersebut dibarengi penguat atau penanda korina yang meyakinkan, seperti kesaksian empirik, musyahadah, atau periwayatan sejumlah besar orang mutawatir. Ini merupakan problematika konseptual bagi terminologi qot'i itu sendiri. Dalam diskursus fikih maupun tafsir, setiap isu atau pandangan hukum tertentu yang didasarkan pada teks Al-Quran atau hadis tertentu yang oleh sebagian ulama atau kelompok dianggap qot'i, masih terbuka diskusi mengenai isu tersebut dan dengan rujukan teks Al-Quran atau hadis yang sama. Sehingga sesuatu yang secara teori didefinisikan sebagai qot'i dalam usul fiqh akan sulit ditemukan contoh konkretnya, kecuali pada tataran kesimpulan awal dan kesepakatan dasar saja, seperti kewajiban salat, zakat, puasa, dan haji, serta keharaman membunuh, mencuri, dan zina. Itu pun berikutnya akan mengalami pengembangan dan perbedaan makna di kalangan ulama. Sehingga yang patut dikatakan hanyalah sebagian saja yang qot'i, tidak untuk seluruh bagiannya, atau dari satu sisi menunjuk makna yang pasti dan di sisi lain ia memberi alternatif makna. Pakar usul fiqh abad ke-8 Hijrah Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat termasuk yang menyadari kesulitan menemukan contoh konkret dari teks qot'i, sebagaimana dipahami sebagai sesuatu yang pasti dan hanya memiliki makna tunggal. Menurutnya adalah jarang ada lafal yang qot'i dengan arti demikian. Jika berdiri sendiri, hampir dipastikan tidak ada yang lafal yang bisa ditarik untuk makna yang pasti atau qot'i. Sebab untuk menarik makna yang pasti diperlukan premis-premis al-muqaddimat yang pasti pula.
Sebagaimana Imam Ar-Razi, Imam Asy-Syatibi juga berpandangan bahwa hampir semua premis yang digunakan untuk memahami teks-teks adalah tidak pasti atau dzanni. Setidaknya ada 10 kemungkinan yang menjadi premis-premis pemaknaan sebuah lafal atau teks. Pertama, riwayat-riwayat kebahasaan mengenai makna suatu kata. Kedua, riwayat-riwayat mengenai gramatika, nahwu. Ketiga, riwayat-riwayat berkaitan dengan perubahan kata, sorot. Keempat, memastikan kata atau kalimat yang bukan dimaknai lebih dari satu. Kelima, memastikan kata atau kalimat tidak termasuk kiasan atau metamorfosis, mazaz. Keenam, tidak mengandung peralihan makna. Ketujuh, tidak mengandung sisipan kata. Kedelapan, memastikan ada atau tidaknya pendahuluan dan pengakhiran. Takdiman wa takhir, takdim wa takhir. Kesembilan, memastikan ada atau tidaknya pembatalan hukum. Dan 10, tidak ada kontradiksi logis atas makna tersebut. Tidak ada satupun dari ke-10 hal ini yang memberikan kepastian yang qot'i, karena ada yang diriwayatkan melalui jalur persendirian dan ada yang didapat melalui penelitian metode induktif yang tidak sempurna. Sesuatu yang dihasilkan dari premis yang tidak qot'i adalah pasti juga tidak qot'i. Problematika ini biasanya kemudian diselesaikan oleh ulama melalui kesepakatan-kesepakatan atau ijma atas makna tertentu yang kemudian diputuskan sebagai makna yang qot'i. Sekalipun jika berdiri sendiri, lafal itu sama sekali tidak mengandung makna qot'i. Karena itu kata atau kalimat dalam suatu teks dianggap qot'i pada prakteknya merupakan hasil dari kesepakatan ulama atau makna tersebut, bukan karena teori bahasa yang menentukan kata atau kalimat tersebut hanya memiliki makna yang tunggal. Problematika lain dari konsep qot'i adalah ia seringkali dihadirkan untuk mendiskualifikasi tafsir atau pandangan tertentu. Sekalipun secara konsep maupun aplikasi, ia masih terbuka atas berbagai pendapat dan pandangan. Isu-isu relasi laki-laki dan perempuan seringkali dipandang oleh banyak pihak sebagai sesuatu yang qot'i, jelas, tegas, pasti, serta tidak berubah. Dan karena itu tidak membuka ijtihad baru, semua pemaknaan yang berbeda dari mainstream dianggap salah, menyimpang dan bertentangan dengan ajaran yang dianggap baku dan qot'i tersebut. Misalnya, isu kepemimpinan laki-laki atas perempuan yang didasarkan pada surat An-Nisa ayat 34. Padahal jika merujuk pada kitab-kitab tafsir fikih sendiri, banyak pandangan yang menegasikan bahwa sesuatu itu tunggal, baku dan qot'i. Pandangan-pandangan ulama klasik madhab Syafi'i abad ke-3 Hijriah seperti Abu Tsaur dan Al-Muzani, juga ulama-ulama madhab lain yang membolehkan perempuan menjadi imam bagi jamaah laki-laki atau sholat sunnah adalah salah satu contoh bagaimana isu kepemimpinan tersebut tidaklah qot'i. Ibnu Arabi misalnya sangat jelas membolehkan perempuan memimpin jamaah salat laki-laki. Dia menyatakan, di antara orang-orang ulama ada yang membolehkan perempuan menjadi imam sholat secara mutlak di hadapan laki-laki maupun perempuan, dan inilah pandanganku. Tetapi ada juga yang melarang secara mutlak dan ada juga yang membolehkannya hanya di hadapan perempuan dan tidak di hadapan jamaah laki-laki. Argumentasinya adalah bahwa Rasulullah SAW telah memberi kesaksian kesempurnaan bagi sebagian perempuan, sebagaimana juga bagi laki-laki sekalipun jauh lebih banyak dari perempuan dalam hal kesaksian kesempurnaan, yaitu kenabian. Dan kenabian adalah kepemimpinan sholat. Karena itu dibenarkan bagi perempuan untuk menjadi imam sholat. Hukum yang asal perempuan boleh memimpin jamaah sholat, bagi yang menolak hukum asal itu tanpa mendatangkan argumentasi dalil adalah ditolak, dan tidak ada dalil nas yang melarang hal tersebut. Begitupun
Adanya perdebatan ulama klasik dan kontemporer mengenai pemukulan suami terhadap istri yang nusyuz, yang juga terdapat dalam ayat Al-Quran dan dalam ayat tersebut, memberi inspirasi yang jelas bahwa Quran Surat An-Nisa ayat 34 sama sekali bukanlah sesuatu yang tegas, jelas, qot'i, dan tertutup dari tafsir lain. Sekalipun di dalam ayat ini ada kalimat imperatifnya, fi'il amr, pukullah. Tetapi tidak ada satupun ulama yang memahaminya sebagai perintah. Tidak ada juga yang memahaminya sebagai wajib, bahkan sekedar sunnah. Sebagian besar ulama hanya memandangnya sebagai mubah belaka, itu pun dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Imam Atha, ulama generasi tabi'in, menganggap pemukulan suami terhadap istri adalah makruh dan lebih baik ditinggalkan. Syekh Nawawi Banten juga menganggapnya sebagai khilaf ula atau melanggar kepatutan. Tentu saja para ulama berpandangan demikian karena ada dasar-dasar dan hadis sehingga ulama kontemporer Syekh Ibnu Asyur juga berani merekomendasikan negara untuk melarang pemukulan sama sekali. Intinya surat An-Nisa ayat 34 sebagai dasar untuk pendisiplinan istri dengan cara memukulnya sama sekali tidaklah qot'i. Dengan demikian ayat tersebut tidak seharusnya dijadikan dasar yang qot'i, baik untuk mewajibkan kepemimpinan laki-laki, melarang kepemimpinan perempuan, menegaskan superioritas laki-laki, membolehkan suami memukul istri, apalagi untuk menetapkan pola relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Pola relasi di mana yang satu bisa mengatur, menguasai dan menentukan, sementara yang lain adalah menerima dan menaati karena bukan qot'i. Surat An-Nisa ayat 34 tersebut sama sekali tidak tertutup untuk dipahami secara lebih komprehensif, terutama dengan mengundang dan menyertakan ayat-ayat lain yang lebih dalam yang masih dalam rumpun yang sama, yaitu relasi laki-laki dan perempuan. Ijtihad dan interpretasi alternatif terhadap ayat tersebut tidak bisa dianggap melanggar hal-hal yang qot'i adalah. Sebaliknya justru harus didorong upaya-upaya interpretasi yang lebih menitik beratkan pada prinsip-prinsip relasi yang baik, muasyarah bil ma'ruf. Surat An-Nisa ayat 19, dan kesalingan antara suami dan istri, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, surat Al-Baqarah ayat 187, secara khusus, serta kesalingan antara perempuan dan laki-laki secara umum. Wal mu'minuna wal mu'minati awliya'u ba'duhum ala ba'd. Surat At-Taubah ayat 71. Karena itu bisa dikatakan ketetapan hukum bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan dan kebolehan suami memukul istri jauh dari yang disebut qot'i atau bukan satu makna yang jelas, tegas dan tertutup makna lain. Ia sesungguhnya masih terbuka bagi penafsiran-penafsiran baru yang lebih mencerminkan keadilan relasi laki-laki dan perempuan dan kasih sayang Islam terhadap alam semesta, rahmatan lil alamin. Konsep qot'i adalah makna yang tunggal dan yang tegas, sesungguhnya dibahas secara mendalam dalam ilmu-ilmu tafsir. Sebaliknya, disiplin tafsir biasanya justru akan membukakan banyak makna dari ayat-ayat Al-Quran. Kitab-kitab mengenai ilmu-ilmu Al-Quran seperti kitab Al-Burhan fi Ulumul Quran karangan Imam Az-Zarkashi dan kitab At-Qan fi Ulumul Quran karangan Imam As-Suyuti tidak menjadikan persoalan qot'i ayat sebagai salah satu pokok pembahasan dalam tafsir Al-Quran. Dalam kajian tafsir justru dikenal ada gium bahwa Al-Quran itu pembawa banyak makna. Bahkan seorang ulama akan dianggap bukan ahli tafsir jika tidak mampu menggali makna-makna yang tersembunyi dalam Al-Quran. Syekh Abdullah Darraj, salah satu seorang ulama pakar Al-Quran dari Universitas Al-Azhar, Kairo, menyatakan, apabila Anda membaca Al-Quran, maknanya akan jelas di hadapan Anda. Tetapi apabila Anda membaca sekali lagi, maka Anda menemukan pula makna-makna lain yang berbeda dengan makna terdahulu. Demikian seterusnya, sampai-sampai Anda menemukan kalimat atau kata memiliki makna yang sangat beragam.
Ayat-ayat Al-Quran bagaikan intan, setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang dipancar dari sudut-sudut lain, dan tidak mustahil Anda mempersilahkan orang lain memandangnya, maka dia akan melihat lebih banyak daripada apa yang Anda lihat. Konsep qot'i ad-dhalalah memang dibahas mendalam dalam usul fiqh, tetapi jika merujuk pada pernyataan Ar-Razi seperti sudah dikutip sebelumnya, pada prakteknya sulit menentukan pernyataan yang qot'i karena premis-premisnya juga sesungguhnya tidak qot'i alias dhonni belaka. Sesuatu yang diawali dengan premis yang dhonni hanya berubah dhonni semata, tidak lebih. Dengan demikian, sebagaimana rekaman sejarah perbedaan para ulama klasik mengenai makna dari ayat yang paling fundamental mengenai isu-isu gender, maka teks-teks gender sesungguhnya masih terbuka pada upaya-upaya tafsir baru yang lebih integral komprehensif. Tentu saja diskusi qot'i dhonni sebagaimana dijelaskan sebelumnya lebih menginspirasi soal dualisme, prinsip partikular dalam kerja-kerja tafsir klasik, sebagaimana ditegaskan oleh Kiai Haji Mas Darfan Masudi dan Kiai Haji Husain Muhammad, sehingga dalam kerja-kerja Qiraah Mubadalah juga menegaskan pentingnya dualisme tersebut, di mana teks-teks yang prinsip menjadi sumber pemaknaan bagi teks-teks yang partikular. Lebih dari itu, diskusi qot'i dhonni juga memberi inspirasi lain yang lebih fundamental dalam kerja-kerja interpretasi, bahwa segala tawaran pembaharuan harus mengakar pada tradisi interpretasi yang telah dibangun dan dipraktekkan dalam khazanah klasik Islam, terutama dalam ilmu-ilmu tafsir dan usul fiqh, termasuk tawaran metode qiraah mubadalah ini, sehingga terjadi kesinambungan historis dalam kerja-kerja interpretasi teks-teks Islam dari awal hingga saat ini. Alhamdulillah. Baik, itu saja pertemuan yang ke-11 tadarus qiraah mubadalah ini. Semoga menambah wawasan bagi yang belum membacanya, minimal mengenalnya. Bagi yang sudah membacanya, ya kita berngadres lagi, ya tadarus lagi, mengingat-ingat lagi. Jangan lupa untuk komen dan subscribe juga. Mohon evaluasinya silahkan di kolom komentar. Itu saja dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di bulan Ramadan ini kita selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.